Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang menguasai hati, jiwa, dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi ayat renungan bagi kita pada hari ini, Jumat 8 Juli 2022, tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Demikian firman Tuhan, ayat renungan pada kita hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebersamaan merupakan salah satu ciri khas atau karakter dari kekristenan. Sebagai satu komunitas di dalam Kristus, di tengah-tengah kehidupan dunia ini, kita tahu bahwa orang-orang Kristen sesungguhnya mewujudkan kesatuan atau kebersamaan di dalam berbagai aktivitas kehidupan. Dalam kebersamaan inilah dibagikan segalanya dalam persekutuan tersebut, saling berbagi, saling menolong antara satu dengan yang lain. Namun demikian, kebersamaan ini bukan sekedar kebersamaan dalam kegiatan saja, sebagaimana halnya kebersamaan dalam sebuah perkumpulan atau arisan. Sebab kebersamaan dalam hal perkumpulan ataupun hanya sebagai sebatas arisan itu lebih kepada kesamaan dan kepentingan pribadi di tengah-tengah kebersamaan itu, sehingga kebersamaan seperti itu tidaklah mencerminkan kebersamaan yang diinginkan oleh Yesus Kristus di dalam kehidupan setiap orang Kristen. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang seharusnya menjadi pemersatu dalam kebersamaan di tengah-tengah kehidupan orang Kristen? Bagaimana kebersamaan itu diwujudkan? Sehingga firman Tuhan kita hari ini mengajari kita akan kebersamaan yang sesungguhnya di dalam kehidupan setiap orang Kristen, bahwa kebersamaan itu seharusnya dan sesungguhnya dibangun di dalam firman Kristus. Apa itu firman Kristus? Yaitu firman Tuhan ataupun berita Injil yang dituliskan di dalam Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Situlah kita belajar dan menjadikan dasar kebersamaan yang sesungguhnya di tengah-tengah kehidupan orang Kristen. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, wujud kebersamaan yang berpusat pada Injil adalah bukan sekedar hanya kesamaan atau kepentingan pribadi yang disatukan di dalam persekutuan atau kebersamaan orang Kristen. Namun lebih daripada itu, kebersamaan yang dibangun di dalam firman Tuhan adalah kebersamaan yang boleh saling berbagi, saling menerima, saling tolong-menolong satu dengan hal yang lainnya. Apalagi ketika kita diajari firman Tuhan pada hari ini bahwa kebersamaan sesungguhnya di tengah-tengah kehidupan orang Kristen adalah kebersamaan yang boleh saling menegur, saling mengajar, saling menasehati, dan saling meneguhkan, sehingga setiap orang tidak hanya mementingkan dirinya sendiri di tengah-tengah persekutuan itu, tapi boleh saling menopang antara satu dengan yang lainnya. Itulah sesungguhnya kebersamaan yang hendak dibangun di dalam Kristus, di dalam firman-Nya. Kebersamaan yang oleh karena Kristus kita diberi hikmat, diberi pengertian, diberi kekayaan ilmu untuk saling menopang antara satu dan yang lain, menolong bagi teman kita yang
diterpa persoalan atau pergumulan hidup, sehingga mereka boleh memahami dan memaknai hidup ini, dan mereka semakin hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita, marilah dalam hari ini kita boleh merenung dan kita boleh menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebersamaan dalam firman Tuhan, sehingga kita boleh sama-sama saling menopang antara satu dan yang lain tanpa harus mementingkan kepentingan pribadi atau kepentingan diri sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau mengajari kami agar hidup dalam kebersamaan dalam firman-Mu, sehingga kami boleh saling mengerti satu dengan yang lain, terlebih kami boleh saling menegur dan menasihati, bahkan menopang antara satu dengan yang lain, sehingga kebersamaan dalam Kristus boleh nyata dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.